bener-bener canggih banget nih. Gue sih suka banget. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan kali ini gue masih di IMS 2024. Lebih tepatnya gue lagi main di boothnya Toyota nih. Karena Toyota di acara IMS 2024 ini baru saja meluncurkan salah satu MPV premiumnya, yaitu Toyota Velfire. Nah, Toyota Velfire ini memang sebenarnya punya kembaran, yaitu Toyota Alphard. Dan Setir Kanan juga udah sempat review di acara Gias 2023. Sobat Setir bisa klik linknya yang ada di atas sini gitu. Oke Sobat Setir, tanpa berlama-lama langsung aja ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! Nah, Sobat Setir, kita mulai dari segi eksterior bagian depannya dulu nih. Sebenarnya mobil ini itu bisa dibilang mirip banget sama saudara kembarnya, yaitu Toyota Alphard. Buat ngebedain, gue ada triknya. Jadi kita bisa lihat di bagian sini nih, di bagian bumpernya sebenarnya. Kalau kita lihat bedanya Alphard dan Velfire itu, kalau Velfire dia desainnya vertikal gini, berdiri, dan kayak segitiga gitu, membentuk segitiga. Sedangkan kalau Alphard dia itu desainnya kayak rada masuk ke dalam gitu, melengkung ke dalam. Nah, itu sebenarnya trik membedakan antara Alphard dan Velfire di generasi ini. Karena sebenarnya untuk membedakannya sekarang tuh semakin susah Sobat Setir. Dia tuh mirip banget, bisa dibilang terlalu mirip bahkan. Jadi emang ya harus yang tahu-tahu aja nih, dan itu salah satu trik dari gue. Nah, gue mau ngebahas masalah eksterior bagian depannya dulu. Dia full grill, besar dari atas sampai bawah, beneran kelihatan mewah. Ini juga finishingnya bukan chrome biasa, ini ke black chrome ya, lebih ke black chrome, yang bikin dia jauh lebih mewah lagi. Di sini ada kamera depan. Dan untuk lampu-lampuannya dia udah full LED nih Sobat Setir, baik lampu dekat, lampu jauh, dan lampu sen. Nah, ini tuh lampu sen dan DRL dia bisa dual fungsi. Dan kalau kita lihat ke bawah, untuk fog lampnya dia juga udah full LED Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di bagian bumpernya ada tulisan Modelista. Ya bener banget, karena ini adalah varian yang Modelista. Jadi udah pakai body kit yang ganteng, jadi semakin ganteng semakin mewah lagi. Ganteng banget nih emang Velfire HEV ini. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita move ke samping, kita ini bagian sampingnya. Let's go. Nah, Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, kelihatan banget side profile dari Toyota Velfire ini tuh mewah gitu, grande, kayak gede, berwarna hitam. Jadi dia cuma punya dua opsi warna ya, hitam dan putih gitu ya. Diberikan aksen chrome lagi, bener-bener kelihatan apa ya, mewah gitu, bener-bener mewah kalau menurut gue. Nah, di sini ada aksen chrome. Nah, kalau di Toyota Alphard dia ada logo Alphard, sedangkan kalau di Velfire dia logonya logo Velfire di bagian sini gitu. Jadi memberikan kesan mewah gitu ya. Dan chrome-nya di bagian atas tuh menyambung hingga ke belakang, bahkan menyambung hingga ke roof spoilernya Sobat Setir. Oke. Di bagian bawah juga terdapat aksen-aksen chrome, dan di sini ada badge HEV untuk menekankan bahwa ini adalah sebuah hybrid electric vehicle dari Toyota. Spionnya udah ada scene, ada kamera juga karena dia memiliki kamera 360, dan kalau kita intip dia mendapatkan blind spot monitoring system di spionnya. Untuk membuka pintunya tentunya mudah banget, bisa kita tarik atau kita tinggal pencet aja. Tuh kan. Jadi effortless. Ya iyalah ya. Velfire gitu loh. Masa sih masih manual? Sekarang gua mau ngebahas velgnya. Velgnya sendiri itu dia dual tone, perpaduan antara warna hitam dan warna silver. Desainnya sih udah jelas banget elegan gitu ya, mewah banget. Dan juga dibalut oleh ban Dunlop SP Sport Max berukuran 225/55 ring 19. Kalau gua lihat dengan ban standar ini, fitmentnya sih menarik banget ya. Bisa dibilang rada-rada gambot gitu. Jadi standarnya aja udah lucu nih si Velfire ini. Nah, ngebahas masalah dimensi, mobil ini memiliki dimensi di panjang di 4.995 mm, lebarnya di 1.850 mm, dan wheelbase-nya itu di 3.000 mm. Dan untuk tingginya sendiri dia itu di 1.935 mm. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Nah, kita udah di belakang nih Sobat Setir. Desain belakangnya juga nggak kalah ganteng, masih senada dengan desain depannya yang modern, futuristik, dan agresif juga terlihatnya. Di tengah sini ada aksen chrome, melintang, terus memberikan kesan kemewahan juga, dan ada mika merah gini ya, kayak lampu di bagian sini. Bener-bener cantik banget. Oke, kita bahas dari atas. Di atas kita dapat roof spoiler, high mount stop lamp, juga ada rear defogger, ada rear wiper juga, tapi posisinya dia ngumpet di bagian sini biar clean look ya. Terus bawah ada tulisan Velfire,
Di sini HEV untuk menekankan dia hybrid electric vehicle, executive lounge. Berarti ini varian yang tertinggi ini sobat setir. Dan ada kamera mundur juga, sensor parkir juga banyak. Dan di bagian bumpernya dia juga mendapatkan aksen-aksen chrome nih, senada dengan yang di bagian depan. Di sini juga ada aksen-aksen kayak garis-garis gini ya, senada juga dengan di bagian depan. Jadi overall desain dia masih nyambung itu depan dan belakang. Dan ngebahas masalah pintu bagasinya, ini sih gede banget ya, mengingat emang mobilnya tuh ukurannya juga gede gitu. Keren banget. Dan untuk lampu-lampunya sendiri dia udah full LED, baik lampu rem, lampu mundur, dan lampu sein-nya tentunya. Keren sih. Oke, kalau gitu gue mau ngebahas masalah mesinnya. Yuk kita move lagi ke depan. Nah, ngebahas masalah mesin yang digunakan juga sama atau kembar dengan saudaranya, yaitu Alphard. Sama-sama menggunakan mesin A25A FXS 2500cc hybrid yang menghasilkan tenaga di 187 daya kuda dan 239 Nm. Jadi bisa dibilang emang mesin ini performanya cukup untuk menggendong sebuah mobil yang memiliki dimensi yang besar ini. Sebenarnya kalau kita ngebahas dari angkanya bukan yang gede banget, bukan yang fantastis banget lah ya bisa dibilang. Tapi sebenarnya kuncinya itu bukan masalah angkanya gede atau enggak, tapi gimana delivery tenaganya. Ditambah lagi ini kan sebuah hybrid, maka dia akan bekerja secara bergantian dan bahkan bisa berbarengan antara mesin dan motor listrik. Yang bertujuan untuk apa? Tentunya satu kata, kenyamanan. Karena memang mobil ini fokusnya di kenyamanannya sobat setir. Nah, dengan hybridnya tersebut atau motor listrik yang berjalan sendirian atau berbarengan, seenggaknya memberikan kesan hening, kesan senyap di dalam mobil, yang dimana tentunya menjadi fokus utama di sebuah Toyota Velfire gitu. Jadi ya memang mesin ini dirasa pantas untuk dipasangkan di mobil ini. Kurang lebih gitu sobat setir. Mantap. Nah, sobat setir, ngebahas interiornya, gue mau mulai dari row pertama dulu nih. Karena kalau di Velfire kan menu utamanya ada di bagian row keduanya. Tapi di bagian depan ini juga nggak kalah keren, karena ngebahas masalah desain, mobil ini memiliki desain yang bisa dibilang sama dengan Toyota Alphard alias kembarannya. Cuman bedanya, kalau di Alphard itu interior colornya berwarna hitam, di sini tuh berwarna coklat nih. Sebenarnya nggak coklat juga sih, dia gabungan antara warna hitam, warna coklat, dan aksen-aksen kayu. Dan menurut gua aksen kayunya tuh bukan aksen kayu yang berasa murah gitu, ini aksen kayu yang berasa mahal. Dia kayunya kayu yang dark, yang dalam warnanya yang gelap, dipadukan dengan si warna coklat ini. Coklatnya bagus sih sobat setir. Tan kali ya ini bahasanya ya, atau nggak nyampe ke warna tan. Cuman intinya bagus ini coklatnya, bukan coklat yang murahan juga, enggak. Ini coklat mewah gitu berasa. Nah, desain dashboardnya sendiri tadi yang udah gue bilang mirip. Di sini ada layar besar kurang lebih 14 inci ini. Dia udah support Apple CarPlay, Android Auto juga, integrated dengan mobil tentunya, dengan AC-nya juga, karena pengaturan AC di sini bisa kita twist gitu ya. Ini sudah benar canggih banget. Ini udah generasi Toyota terbaru nih. Dan kalau kita turun ke bawah, di sini terdapat wireless charging dan ada penyimpanan tertutup di bagian tengahnya, dan kanan kirinya itu cup holder sobat setir. Nah, terus untuk shifternya juga dia udah shifter hybrid Toyota yang udah canggih gini ya. Gue sih senang banget nih shifternya kayak gini. Terus kalau kita lihat lagi ke bagian bawah, di sini terdapat penyimpanan tertutup yang bisa dibuka dua sisi. Untuk instrumen clusternya juga dia multi information, bisa menampilkan standar kayak kecepatan, sisa bahan bakar, trip meter, dan tentunya urusan kelistrikan dari mobil ini, karena ini kan sebuah hybrid ya. Dan untuk engage TSS juga, karena kan mobil ini sudah memiliki TSS tentunya ya, itu bisa diatur melalui instrumen clusternya gitu. Untuk tombol-tombolnya, pencet-pencetannya ada di bagian setir. Di kiri untuk audio, di kanan untuk si mengaktifkan TSS-nya gitu sobat setir. Bener-bener canggih banget nih. Gue sih suka banget. Dan untuk di bagian atas ini, buka tutup bagasi, buka tutup pintu kanan, pintu kiri, sama juga di sini juga ada. Dikasih banyak banget sih ya buttons-nya. Gitu. Oke, sekarang gua mau move ke bagian belakang, kita ngebahas masalah menu utamanya. Let's go. Nah, sobat setir, bergeser ke row kedua,
Ini adalah hidangan utama dari Toyota Velfire karena memang fokus dia adalah sebuah MPV premium. Impresi duduk di belakang, di bagian depan itu posisi driving gua. Ini gua mendapatkan legroom sekitar 5, 10, 15, 17, 18 jari lah kurang lebihnya untuk legroomnya. Which is menurut gue tuh luas banget. Ini aja posisi duduk gue masih belum yang paling belakang, alias gue masih bisa mundur gitu. Nah, kalau kita mundurin, tuh bisa lebih jauh lagi. Ini sih udah beyond ya, udah 20 jari lebih lah. Bener-bener cocok banget nih untuk para pejabat-pejabat atau VIP-VIP di Indonesia. Nah, ngebahas untuk posisi duduknya tadi, headroomnya sendiri, ini ada sekitar 10, 14 jari, yang dimana tuh luas banget. 14 jari tuh luas banget sobat setir. Dan kalau kita lihat dari dimensi joknya, ini tuh nggak sama dengan dimensinya Alphard. Kalau Alphard tuh di tengah-tengah tuh dia masih ada gap kecil gitu. Kalau ini gapnya lebih sempit lagi. Jadi berarti kursi ini tuh emang lebih lebar. Kurang lebih kalau menurut gue dimensinya tuh kayak punyanya Lexus LM yang 7-seater. Nah kurang lebih segini nih. Jadi ya bisa dibilang lebih lebar, lebih nyaman ya tentunya ya. Mantap sih. Dan di sini seharusnya ada layar untuk mengontrol banyak hal di mobil ini. Cuman sayangnya karena ini lagi event IMS dan orang tuh banyak yang keluar masuk buat cobain, maka ini dicopot dulu sama pihak Toyota karena ini detachable alias bisa dicopot. Takutnya nanti ada yang ngantongin kan malah repot ya sobat setir. Nyaman banget. Dan untuk pengaturannya tentunya udah elektris tentunya ya. Untuk maju mundur, recliningnya juga untuk si leg supportnya di sini dia juga udah elektris semua. Dan di sini mendapatkan sebuah meja. Nah, mejanya ini juga multifungsi, bisa buat makan misalkan, buat kerja, ngetik-ngetik dikit yang laptopnya kecil ukurannya tentunya. Kalau dibuka, terdapat sebuah vanity mirror. Kalian touch up dulu kali ya. Di sini ada vanity mirror, jadi kita bisa ngaca. Yang dimana menurut gue itu sangat-sangat smart banget sih. Oke. Di bagian depan terdapat charging port, ada HDMI port juga, dan ada penyimpanan tertutup nih. Gitu sobat setir. Dan kalau di atas itu kita mendapatkan sebuah panoramic roof yang nggak horizontal seperti biasanya, tapi dia vertikal. Nah, dengan panoramic roof yang vertikal ini membuat dia jadi lebih luas sih kalau menurut gue. Dan kelebihannya adalah jadi bisa ada kompartemen di bagian tengah nih untuk buka tutup pintu, untuk buka tutup si shades dari panoramiknya, pengontrolan AC, dan di sini ada layar. Nah, itu semua bisa berada di tengah ini karena memang si Velfire ini memiliki sunroof yang vertikal gitu. Nah, di sini juga bahannya kulit nih, soft touch, berwarna coklat, tapi yang ini gelap, ini senada dengan bagian kayu di pintunya. Dan untuk audionya dia udah premium menggunakan JBL. Nah, kalau sobat setir ngerasa shades yang terintegrasi dengan pintunya kurang private, pasti ada shades lagi tambahan. Tar. Tentunya jadi jauh lebih private. Kurang lebihnya gitu sobat setir. Oke sobat setir, kita sudah sampai ke penghujung video. Untuk Toyota Velfire ini sendiri dia tersedia dua opsi warna, ada warna hitam dan warna putih. Karena memang dua warna itu sendiri merupakan warna-warna favorit para pengguna dari Toyota Velfire maupun Toyota Alphard gitu ya, bisa dibilang. Kalau yang warna putih biasanya yang pakai ibu-ibu bos, kalau warna hitam biasanya pakai bapak-bapak bos nih. Jadi emang dua warna itu yang paling mendominasi, terutama di jalanan ibu kota gitu sobat setir. Dan untuk harganya sendiri, dia berada di 1,8 miliar, yang dimana lebih tinggi dibandingkan dengan harga dari saudaranya yaitu Toyota Alphard. Ya akhirnya balik lagi sih ke sobat setir semua, dengan perbedaan harga sekitar 200-300 jutaan itu worth it atau enggak ya? Kalau kita lihat sih memang perbedaannya kan ada di warna interior, di jok row kedua juga beda gitu. Semuanya akan kembali ke sobat setir semua. Nah, memang mobil ini cocok banget untuk para pejabat atau VIP atau sobat setir semua yang ngerasa membutuhkan sebuah MPV dengan teknologi yang canggih, interior yang nyaman, desain interior, eksterior juga yang cantik. Menurut gue mobil ini cocok banget. Nah, memang mobil ini cocok banget untuk sobat setir semua yang mencari sebuah MPV premium dengan tingkat kemewahan, kenyamanan yang paling tinggi. Menurut gue cocok banget mobil ini. Selain itu juga ini adalah sebuah hybrid, jadi tentunya kenyamanan berkendara dalam bentuk sunyi, senyap,
smooth, halus, itu semua dapat didapatkan dari mobil ini. Dan tentunya teknologi yang canggih-canggih juga dan interior yang cantik. Itu semua bisa kalian dapat dari Toyota Velfire. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Lebih ke comfortnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai video ini sampai habis.